Pak Rabi sudah konek-konekkan dengan kawan sebelah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, di pertemuan ke-11 hari ini, kita akan melanjutkan lagi materinya. Mohon maaf, itu entah CD-nya yang kegeser atau gimana. Kegeser. Berarti itunya yang keputar. Si LCD proyektornya yang keputar. Tadi saya meminta tolong untuk nanti memprogram ini, tapi grupnya sudah dibuat. Kalau grupnya ada nanti saya langsung kirim biar Ridani atau Rizky yang nanti akan memprogram. Saya biar menunjukkan contohnya aja. Ya. Ridani Arduino-nya masih ada kan? Kalau tidak ya saya perlihatkan di sini. Saya duduk di sini dulu ya sambil jalan ya. Kenapa saya sambil duduk? Karena kameranya ada di sini ya. Ini kameranya ini merekam di posisi yang berbeda ini. Walaupun backlight, karena posisinya ada di sini. Oke. Baik, di pertemuan ini tanggalnya salah ya. Bentar ya. Tanggalnya 14 ya. Oh, saya salah tanggal satu hari. 14. Replace all. Oke. Saya replace. Baik, kita lanjut. Hari ini 14 November. Kalau tidak salah hari terakhir di bulan ini ya, Rabiul Akhir. Kita akan coba masuk ke materi yang sedikit berbeda ya dari yang sebelumnya. Karena kalau kemarin kan kita berkutat di proses memprogram roda, kemudian ada menggunakan modul relay, ada modul L298, kemudian terakhir itu kita pakai sensor ultrasonik HC SR04 dan SRF05 ya. Itu yang kemarin coba kita ulangi lagi sedikit apa yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Di pertemuan pertama kita sudah bahas terkait dengan pengantar dan juga jenis robot, kemudian dasar pembentuknya apa, sensor juga sudah. Kemudian ini dua kali ya, sensornya sendiri, aktuatornya sendiri kalau tidak salah ingat. Ini tadi yang sudah saya sebutkan terkait dengan modul L298 dan di sini nanti kita pakai modul yang maksudnya Arduino yang ada L298 ya, seperti yang saya kemarin pakai itu dan saya perlihatkan di pembelajaran atau pertemuan kita secara online. Ini entah pertemuan keberapa ini ya terkait dengan modul relay ya. Hari ini kita gunakan lagi. Kemudian ini terkait dengan SRF05-nya sudah kita bahas juga. Terakhir kali kita menggunakan dua sensor ini ya, plus LCD. Nah, itu yang kemarin kita program. Mungkin kalau nanti ada yang penasaran, waktunya cukup silakan dicoba dilihat di situ ya, yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu terkait dengan membaca SRF05 ataupun SHC SR04 itu dan menampilkannya di LCD. Tapi saya tidak atau belum sempat mengotak-otak lagi karena ternyata saya tidak bisa koneksikan LCD yang menggunakan I2C ini ke Arduino Uno ini. Sampai kemarin itu belum bisa koneksi LCD ini ke sini. Di sini tidak bisa koneksi. Bisanya ke sini. Saya kurang tahu apakah ada yang salah di I2C pinnya di sini. Ada I2C pinnya. Misalnya I2C kemarin itu loh, yang kemarin bermasalah. Nah jadi hari ini saya pun masih menggunakan ini Arduino Dagu ini ya. Karena apa? Karena harusnya di modul di robot ini itu pakai Arduino Nano. Tadi pagi keluar asap Arduino Nano-nya di sini. Setelah keluar asap ternyata tidak bisa connect ke sini. Ini kalau saya tancapkan mungkin masih bisa hidup, tapi dia masih hidup. Tapi di program itu si port USB-nya tidak bisa kedetek. Jadi akhirnya saya ganti dengan modul Arduino Dagu di sini ya. Baik, jadi pertemuan kita di 7 November yang lalu itu adalah kita sudah mencoba memprogram ini ya. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-11 dengan materi sebenarnya sudah materi ke sekian ya. Tapi di sini saya tulis materinya materi ke-8 ya sebenarnya ada
Ada materi 1, 2, 3 sampai 7 itu sudah kita bahas. Kemudian yang ke-8 hari ini nanti harusnya tadi masuk ke motor servo. Tapi saya tukar dulu materinya ke sini dulu. Karena untuk membedakan materi yang kemarin dengan yang sekarang dulu. Robotnya juga saya bedakan ini. Proper masih hidup. Oke. Jadi hari ini kita akan masuk ke Bluetooth modul. Nah, di kawan-kawan nanti saya akan minta tolong kalaupun misalkan ternyata Ridani sudah ada grupnya, Bal? Sudah ada grupnya? Belum. Nanti saya kirim ke siapa? Ke Ridani atau Rizky atau Iqbal nanti ya. Jadi programnya codingnya saya kirim ke situ. Insya Allah. Nanti dicoba ya. Baik, kita lihat. Di modul ini namanya modul Bluetooth ya, HC05. Saya tidak ingat persis harganya, kecil ini harganya. Mungkin sejempol, lebih besar jempol saya nih dari ini. Jari ya. Ini mata saya agak kabur makanya agak gini-gini. Melihat tulisan di sininya. Ini HC05 mungkin harganya 30 sampai 50-an ribu lah kurang lebih ya. Harga modulnya ini. Bisa jadi harganya lebih murah lagi sekarang. HC05 ya serinya, Bluetooth HC05. Jadi yang bisa terkoneksi ke Arduino itu macam-macam, dari Bluetooth modul, Wi-Fi modul, sensor modul yang seperti kemarin, ada driver modul, ada nanti apa lagi ya, Wi-Fi, Bluetooth modul, ada komunikasi namanya LoRa. LoRa itu long range ya, long range. Singkatnya LoRa gitu. Bukan Laura ya, LoRa gitu. Singkatan dari long range. Nah ini juga populer juga di ini, tapi sampai sekarang di Civic Major baru belum ada yang melakukan penelitian itu. Kemarin baru di semester ini tadi ada yang request ke saya untuk, Pak saya mau menggunakan LoRa, kayaknya sudah dibeli oleh yang bersangkutan, tapi nggak tahu sudah dicoba apa belum. Itu untuk komunikasi jarak jauh. Jadi misalkan ada 2 modul, misalkan itu dipasang di pantai Tangkisung sana gitu ya. Tapi kalau Tangkisung ke sini itu kan jauh ya, mungkin sekitar 90-an kilo tuh kayaknya itu. Ada sih yang LoRa itu sampai 100 sekian kilo ada, tapi harus ada repeaternya segala macam. Nggak tahu apakah lebih efektif menggunakan IoT atau menggunakan LoRa ini. Saya tidak atau belum pernah mengukur ini ya, mengukur efektivitasnya ya. Kalau pakai IoT itu kan berarti harus menggunakan modul atau jaringan internet. Tapi kalau pakai LoRa dia pakai frekuensi sendiri. Ada yang misalkan frekuensinya 500-an ya, 500-an megahertz. Ada yang pakai 800-an megahertz. Iya, silakan. Ada yang pakai 900-an megahertz. Nah, ini ada yang menggunakan ini, tapi yang dikontrol adalah nanti tegangan supply dari sarang walet. Nah, itu yang mau dikontrol oleh mahasiswa kita, mahasiswa penyiar baru. Angkatannya kayaknya di atasnya yang sekarang. Sekarang angkatan berapa nih? Balnya nggak tahu. 21, berarti itu 20 kayaknya. Karena sudah PKL. Nah, kita lihat dulu ya. Yang tertulis di situ Arduino Nano, tapi yang kita gunakan hari ini Arduino Dagu nantinya ya. Di situ Arduino Nano. Tapi sebenarnya pada dasarnya sama. Tadi karena tadi pagi berasap, jadi saya tidak pakai. Dia tidak bisa kedetek lagi di laptop saya, ini Arduino-nya. Saya masih punya, tapi saya tidak sempat atau belum sempat menyolderi pinnya. Kalau pin-pin yang ini yang mel potnya ini tidak saya solder, maka tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena saya tidak bisa menghubungkannya ke modul relay ini atau modul yang lain. Jadi saya belum sempat nyolder, jadi saya cabut dan ganti dengan yang ini. Kan? Nah, di slide ini bisa dilihat ya, ini yang sudah kita bahas di pertemuan kelima apa keenam, saya lupa persisnya ya. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan lagi. Kalau kita bahas lagi terlalu lama nantinya ya. Intinya nanti di modul relay ini itu kita bisa beri data, kemudian dari 4 pinnya itu ya, pin 4, 5, 6, 7 itu ada data high, low, dan seterusnya di situ. Kalau di high semua nanti dia akan ngapain? Kalau di high semua maka akan mematikan semua motornya tidak akan berputar searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam di sini. Dan kalau dia diberi high, misalkan paling atas tuh ya, ini yang atas.
high, low, low, high. Maka akan kemudian membuat motor kanan depan dan belakangnya itu yang sebelah kanan ya, itu akan berputar searah jarum jam, dan motor kiri depan dan belakang atau motor sebelahnya, misalkan ini depan ya, misalkan ini depan, maka ini yang kanan, ini yang kiri. Nah, kalau tadi dia high low, low high, maka yang sini akan berputar searah jarum jam, yang sini akan berputar berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam itu gini. Nah, kalau di yang sebelah kiri berlawanan jarum jam ini ya seperti ini, maka ini akan membuat robot ini berjalan maju. Nah, ini hasil konversi Zoom meeting tadi ya. Baik, saya tidak akan bahas ini karena terlalu lama, waktunya kita tidak cukup untuk kemudian nanti mempraktekkan ini satu-satu ya. Jadi kita akan lihat dulu sementara ini. Intinya kalau kita ingin memprogram robot, yang kita lihat itu adalah bagian rodanya. Roda yang nanti terhubung ke motor. Motor yang kemudian untuk bisa bergerak ataupun digerakkan ataupun dikendalikan perlu namanya driver. Itu D-nya agak ke atas ya, harusnya driver slash driver. Mohon maaf itu. Di sini agak kepotong jadinya. Mungkin apa namanya? Rap teksnya tidak terlalu bagus di apa namanya ini PowerPoint ya. Nah, kemudian nanti masing-masing penggerak ini bisa menggerakkan roda dan motor kanan atau roda dan motor kiri ya. Kemudian si driver ini di sini kebetulan yang terpasang adalah modul relay ya. Yang kita gunakan itu dia nanti dikendalikan dari microcontroller ini. Jadi ada supply tegangan dari penggerak ke roda ya, dari roda nanti ke dari motor ke roda ya. Kemudian si driver ini dapat supply dari ini, dari baterai yang terhubung di sini ini 7,4 volt. Mana tadi? Yang terhubung di sini ya, itu yang sini baterainya. 2 kali 3,7 volt. 3 kali 3,7 kali 2 sebenarnya 7,4 volt. Tapi tadi saya ukur sekitar 8 volt ya. Kayaknya lebih dari 3,7. Terukurnya sekitar 8 volt di sini. Saya menggunakan voltmeter itu ya, voltmeter. Berartinya dia tegangannya lagi full. Mungkin kawan-kawan bisa lihat saya sambil ngecas baterainya juga. Dari laptop ke sini. Ini masih merah nih. Ini baterai sebelumnya yang saya cabut, dari sini saya cas. Biasanya kalau ingin kencang ngecasnya, adaptornya yang ini ya. Adaptor ini kan adaptor 2 ampere nih. Mungkin kalau yang pakai fast charging 3 atau 4 ampere itu lebih kencang lagi ngecas ini. Jadi saya hanya ngambil dari laptop aja, makanya agak. Nah, ini sudah hijau. Tadi merah kan? Udah hijau. Ini sudah penuh. Saya cabut. Satunya masih merah. Tuh. Ini charger baterai 18650 ya serinya. Satu baterai ini tegangannya 3,7 volt. Kalau baterai biasa yang dijual di pasaran untuk remote ini misalkan ya. Nah, saya cabut. Ini pengetahuan aja ya, dasar aja ya. Sebentar. Ini baterai alkalin ya. Walaupun alkalin, dia tegangannya sekitar 1,5 volt biasanya. Jadi beda. Ini 1,5 volt, ini 3,7 volt. Kalau di cas full itu kalau diukur, ini pakai multimeter, maka tadi kalau tidak salah saya ukur tegangannya sekitar 4 volt ini fullnya. Bahkan kadang-kadang kalau lagi dia bagus ya bisa 4,1, 4,2 volt. Sedangkan yang ini hanya 1,5 volt maksimal biasanya. Baik, ini baterai yang ada di pasaran ya, double A atau AA misalnya. Tapi kadang-kadang ada remote yang pakai triple A ya, A3 orang nyebut di warungan itu atau di pasaran. Baik, itu terkait dengan baterai yang dulu terhubung ke sini. Kenapa ini masih slide-nya 11,1? Saya pasangi baterai LiPo namanya, 11,1 volt. Tapi sekarang saya pasangi baterai ini, baterai 18650. Karena baterai LiPo-nya agak kembung sudah. Baterai LiPo itu yang dipakai di RC pesawat, RC helikopter, RC mobilan, RC boot ya, atau kapal-kapalan itu biasanya pakai baterai LiPo. Dan kalau tidak salah kami di tim Robotik Banjarbaru itu pakai baterai LiPo dari tahun 2011 kalau tidak salah ingat. 2011. Jadi sudah sekian tahun yang lalu dan sudah banyak korban-korban baterai yang apa namanya habis dipakai gitu ya. Karena kadang-kadang ya tidak dipakai lama, itu kan harusnya baterai lithium polimer itu harus di discharge
atau pada saat dia disimpan itu tegangannya separohnya aja, bukan tegangan, kapasitasnya. Jadi kalau misalkan kapasitasnya 1 ampere harus diturunkan menjadi setengah ampere aja kapasitasnya, setengah ampere hour itu ya maksudnya. Nah itu yang terjadi ya. Nah ini di Arduino Nano yang tadi yang saya bilang ada asapnya ini sudah kayaknya ada yang kebakar. Ada regulatornya tapi pada saat saya pasang mungkin tidak kuat, terlalu tinggi mungkin tegangan yang diterima, akhirnya kebakar. Laptop digunakan untuk memprogram seperti biasa. Ini saya yang ulangi aja ya. USB portnya nanti digital port dan 1. Baik, kita tetap menggunakan pin 4567 karena nanti si Arduino Dago yang ada di sini ya, itu dia punya modul driver L298 yang tertancap di sini. Tapi belum saatnya kita akan program ini ya. Nanti akan kita program. Sementara pin 4567-nya ini masih tetap kita hubungkan ke modul ini, modul relaynya. Jadi pin 4567 hubung ke sini. Kalau misalkan kita tidak hubungkan kemana-mana, motor kanan dan motor kirinya nanti kita hubungkan ke sini ya, ke output dari L298-nya itu kita bisa langsung. Jadi tanpa harus menghubungkan lagi ke modul luar, dia sudah secara internalnya pin 4567-nya terhubung ke sini ya, ke modul driver L298-nya di sini. Jadi ini di dalam sini ada L298-nya, di dalam Arduino ini ya. Nah, ini sehari ini kita akan tambahkan satu modul ini, satu modul Bluetooth namanya ya. Baik, sekali lagi intinya untuk modul driver yang menggunakan relay ini itu hanya bisa nanti mengubah-ubah arah putaran dari si motornya. Jadi tidak bisa mengubah kecepatannya. Nanti suatu besok kita akan coba hubungkan modul relaynya, kita cabut aja biar tidak membingungkan. Nanti motor ini kita hubungkan ke L298 yang ada di sini. Nanti kita bisa ubah-ubah nanti bukan arah selain arah putaran, tapi kecepatan putarnya juga kita bisa variasikan. Ada yang tahu contoh variasi arah putar, bukan arah ya. Variasi kecepatan putar itu? Ada yang tahu? Ini ya salah satunya nih. Kan yang belakang. Mati ya? 1, 2, 3. Paham maksudnya? Mohon maaf ya sekali lagi. Saya mohon maaf sekali lagi karena memang kipasnya cuma ada 2 di sini. Itu hanya gimmick saja si AC-nya. AC-nya gimmick. Saya tadi sudah bilang ke Pak Akbar. Pak Akbar di sini AC-nya tidak berfungsi satu pun. Jadi 2 kipas ini tidak cukup untuk mendinginkan ruangan ini. Ini belum full loh karena sebagian besar kan tidak hadir. Kalau hadir semua makin panas lagi di sini. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau memang ternyata posisinya masih panas. Dan hanya saya contohkan bahwa itulah contoh untuk variasi tegangan yang nanti kita bisa lakukan dengan menggunakan L298 ini. Kita memang belum terlalu banyak karena waktu kita di kelas ini terlalu banyak menjelaskan, tidak bisa langsung ke praktikum ya. Nanti kan kita masuk sana. Sementara kita hari ini pakai driver modul yang menggunakan relay dulu ya. Kenapa saya ini kan? From current slide. Ini tadi ya. Baik. Jadi intinya dengan menggunakan modul relay ini kita tidak bisa memvariasikan kecepatan putar motor seperti tadi kita mengubah saklar kecepatan putar di tembok itu. Silakan. Baik, lanjut ya. Nanti kalau yang baru masuk, rekamannya nanti saya akan unggah lagi ke YouTube ya, biar bisa kawan-kawan lihat kembali. Baik, ingat yang kita lakukan adalah dari microcontroller memberikan sinyal kendali di situ ya. Itu yang paling penting. Nah, ini Arduino Nano yang tadi kebakar, itu tampak besar di slide, tapi di aslinya hanya sejempol saya nih kayaknya. Kecil sekali. Kenapa saya gunakan ini dulu? Karena bentuknya mungil kecil gini. Kalau misalkan diselipkan di mana-mana tuh enak gitu ya. Di modul-modul ini kecil. Kalau kita taruh di bagian bawah itu tidak kelihatan. Tampak sepertinya tidak ada controller, tapi padahal ada controller kecil seperti ini. Bentuknya kecil. Dia powerful lebih secara spesifikasi itu lebih tinggi daripada Arduino Dago yang ada di sini.
Karena dia pakai ATmega 328 di sini ya. Yang segi 4 ini. Yang ujung sangkar ada di sini ini ATmega 328 nih. Yang di bawah ini adalah chip untuk USB to serial port ya. Jadi USB controllernya ada di sini. ATmega-nya ada di sini. Kalau yang ada di sini ini hanya satu layer. Jadi dia hanya di atas sini aja, komponen-komponennya tidak di bagian bawah. Tapi kalau yang ini sudah dual layer atau double layer. Yang atas di bawah atau di atas. Nanti kawan-kawan bisa lihat ya. Ini yang ada di slide ini ya. Ini Arduino Nano. Dan kalau misalnya kita hubungkan nih ya, jadi ini contohnya menggunakan Arduino Nano ya. Jadi antara contoh dengan nanti praktikumnya kita atau demonya nanti itu tidak sama. Tapi beda di sana sama aja. Hanya saja beda microcontroller dan beda modul Arduino modulnya itu aja. Jadi kalau misalkan pinnya tetap sama. Jadi kalau di sini nanti menggunakan pin 4567 dan di program nantinya masih pakai 4567, cuman nanti microcontrollernya tidak menggunakan nano tapi menggunakan dagu di sini ya, dagu. Dagu ini ya, dagu ya. Baik, di situ ada pin-pin yang harus kita hubungkan ya. Seperti sebelumnya juga ini. Dan saya sudah berikan ilustrasinya juga untuk hubungan antara motor roda dan juga modul relaynya di situ. Baterainya masuk kemana sudah saya perlihatkan di sini ya hubungannya. Jadi masing-masing kaki dari pot output dari si modul relaynya ada di situ semua, ada diperlihatkan di situ semua. Yang mungkin sedikit nanti, mana ya? Bentar. Tadi ada jumper warna kuning. Nah ini. Ini warna ini. Ini saya cabut-cabut kadang-kadang. Nah, ini nanti kalau saya cabut, maka baterai ini tidak terhubung ke sini. Karena saya tidak punya saklar ceklak-cekliknya itu, jadi saya cabut ininya aja. Harusnya saya pasangnya saklar dulu untuk kemudian bisa lebih gampang. Jadi baterainya tetap terhubung, tapi diputus hubungkan dengan menggunakan saklar. Seperti halnya lampu itu ya, ada saklar mati hidup, mati hidup. Nah kalau di robot itu kan ada saklarnya, tapi kemarin juga karena putus, jadi saya langsung sambungkan. Di bypass istilahnya ya. Baik ini roda kanan, roda kiri. Kita akan lihat ada penambahan modul ya. Jadi ada perubahan di sini sebenarnya. Sebenarnya yang terjadi perubahan kalau di slide ini ya, itu penambahan modul Bluetooth-nya yang ini, yang tadi kecil ini. Tapi ternyata di depan sini yang ditambahi tidak hanya modul Bluetooth-nya saja, tapi saya juga ganti modul Arduino Nano-nya menjadi Arduino Dagu di sini. Bayangkan, lihat ya, seberapa besar ininya bedanya ini. Mungkin lebih dari berapa ya? 5 kalinya lebih kayaknya. Ini lebih besar 5 kali dari ini. Lebih kayaknya, lebih besar 5 kali. Apa sih bahasanya? 5 kali lebih besar atau lebih dari 5 kali lebih besar. Aduh, susahnya membahasakannya ya. Intinya seperti itu. Baik, kita lanjut. Nanti akan ada, saya minta Rizky atau siapa, atau Dani, ataupun Yuda, ataupun Aisyah, yang kemudian mendownload aplikasi ini. Asal jangan pakai iPhone ya. iPhone tadi kayaknya ada masalah. Aisyah pakai iPhone bukan? Android. Nah, insya Allah bisa. Tapi kalau Androidnya terlalu baru juga kayaknya modul Bluetooth-nya tidak connect ke sini nanti. Kalau dia yang sambil iseng itu sambil di-scan ini. Bluetooth-nya dihidupkan di handphonenya, kemudian di-scan. Ada nanti HC05 di sini. Itu kalau Yuda penasaran bisa di-scan atau Rizky di situ. Oh, tapi Rizky pakai ini ya. Rizky pakai Android atau pakai iPhone? Android ya. Oh, berarti iPhone-nya. Nah, nanti Iqbal juga bisa nyoba di sini. Kalau misalkan di scan kemudian dikoneksikan itu pinnya nanti 1 2 3 4. Ini nanti akan kedap-kedipnya akan berhenti nanti kalau dia terkoneksi. Masih belum connect nih, masih kedap-kedip ya. Nah, ya. Sambil jalan ya, sambil saya perlihatkan di sini. Baik, nanti intinya kita akan coba hubungkan modul Bluetooth ini. Dan modul Bluetooth itu akan menerima data nanti dari handphone salah satu kawan yang ada di sini. Kemudian nanti akan kita lihat data yang diterima dari pengiriman oleh handphone ke modul Bluetooth sini lewat serial monitor yang ada di sini nanti. Baik, kita lihat dulu ya. Nah, ini koneksi pinnya ya. Yang kita gunakan hanya 4 pin yang tengah ya. RX, TX, ground, dan PCC. Ini saya sudah
highlight di situ. Jadi 4 pin itu yang akan kita gunakan, yang state dan juga N atau slash key itu tidak kita gunakan. Itu kita abaikan saja 2 pin itu. Yang penting kita akan gunakan 4 pin yang di tengah untuk kemudian kita program nantinya ya, kita baca. Baik, nanti saya minta juga si Ridani atau kawan-kawan yang lain di situ. Nanti saya kirim sambil saya kirim ya anunya ya. Apa namanya? Programnya. Saya juga contoh di sini saya juga akan perlihatkan. Baik, itu akan terhubung atau sementara ini sudah terhubung ya. Bluetooth modul ini pin RX datanya itu ke pin 3 dari Arduino Nano ataupun Arduino Dagu di sini ya. Saya tulis di sini masih Nano karena sebelumnya Nano karena baru tadi pagi meledaknya. Kemudian pin TX dari modul Bluetooth-nya ke pin 2 dan seterusnya PCC ke 5 volt atau PCC juga di pin Arduino Dagunya. Kemudian ground ke ground. Udah 4 pin itu sudah selesai. Yang penting nanti pada saat praktikum, tapi saya tidak minta modul Bluetooth ya. Nanti kalau kapan-kapan beli sendiri ya ini ya modulnya atau nanti ada yang penasaran ini bisa dipraktekkan. Yang penting itu PCC dan groundnya jangan sampai terbalik. Kalau si digital pin RX tag-nya, silakan. Pin tag RX-nya itu yang terbalik tidak apa-apa. Masih bisa ditoleransi, artinya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah pin PCC dan groundnya yang terbalik itu nanti seperti jin yang keluar dari botol gitu ya, ada asapnya. Baik, sambil jalan ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan sambil diinterupsi saja. Nah, kurang lebih seperti itu yang akan kita koneksikan 4 pin. Warnanya kebetulan tidak harus sama ya. Itu ada biru, oranye, kemudian hitam dan merah. Tidak harus sama. Ini juga saya kadang-kadang pokoknya asal pasang. Yang penting kita akan melihat secara fisik dia posisinya ada di mana, RX di mana, tag di mana. Kemudian tag ke pin berapa di Arduino-nya, kemudian RX-nya ke pin mana, PCC ke pin PCC, ground ke ground. Nah, pin 2 dan 3 itu hanya alternatif saja ya, tidak harus itu. Tapi karena memang tadi sudah di request sebelumnya pin 4, 5, 6, 7-nya oleh modul relay, maka kita bisa gunakan pin 2 dan 3. Pin 0 dan 1-nya itu sudah di request atau sudah diinterupsi oleh ini. Nah, oleh USB-nya. Jadi USB ini sudah menggunakan pin 0 dan 1. Biar tidak terganggu proses nanti memprogramnya, maka kita tidak gunakan pin 0 dan 1 seperti biasa ya. Pin yang kita bisa gunakan dari pin 2, 3 sampai pin 13 ya, 13. Karena modul ini Arduino Dagu ini dia punya pin digital dari 0 sampai 13. Ini kalau kawan-kawan lihat nih sudah ada yang pecah nih. Kadang-kadang dimainin sama anak saya soalnya. Dia kalau lihat saya lagi nyoba itu dipinjem, handphonenya diambil, ini dimainkan, tabrak-tabrakin sana kemari, jadinya seperti ini, patah bagian bawahnya ya. Maklum ya. Baik, yang pertama kita lihat dulu aplikasinya ya. Tolong salah 1, salah 2, salah 3, salah 4 di download aplikasinya. Iqbal atau si Ridani atau di sana ada Aisyah, ada Ida ataupun ada Anissa ya. Silakan, atau Parabi di situ atau Radit ya, Dika di belakang boleh juga. Silakan di-download, namanya Bluetooth Robot Controller di situ ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini, Bluetooth Robot Control ya. Bukan kontrol tadi, mohon maaf. Dari robotclass.ru. RU itu apa? Rusia ya, Rusia ya. Negara yang singkatannya RU itu Rusia bukan? Rusia ya. Nah, berarti ini yang buat adalah orang Rusia. Kalau yang buat orang Indonesia mungkin belakangnya ID. Kalau yang buat Malaysia MY gitu ya. Kalau yang buat orang Singapura apa? SG ya. SG. Kalau yang buat orang Arab Saudi itu apa? Apa? Saya tidak hafal ya. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau Jepang apa? JP. Korea apa? KR. Indonesia ID ya. Nah, oke. Nah, kurang lebih itu ya. Kalau India IN ya, India IN ya, bukan Indonesia ya. Jadi kalau Indonesia itu ID bukan. Silakan minta tolong di-download dulu Bluetooth Robot Control dari situ developernya robotclass.ru. Tidak terlalu besar, ini kayaknya kecil aja namanya aplikasinya. Sambil kita coba program dari Android, bukan Android, dari Arduino ya, mohon maaf.
Nanti sambil saya kirim ya programnya ini ke kawan. Jadi kalau misalkan nanti dicoba di eh, Ridani misalkan, Ridani sudah buka Arduino-nya? Coba dibuka Arduino-nya sambil jalan ya. Baik, ini kalau nanti di scan, seperti tadi awal-awal sudah saya minta tolong, nanti ada tampilan HC05 di sini. Nah, sekarang modul HC05-nya di tempat saya masih kedap-kedip seperti ini, berarti dia belum terkoneksi ke handphone siapapun sementara ini ya. Passwordnya 1234. Password defaultnya. Hmm? Nggak bisa connect? Nah, berarti terlalu tinggi Bluetooth-nya. Nggak tahu di tempatnya Radit itu yang belakang. Muncul nggak Radit? HC05-nya muncul nggak di Bluetooth-nya? Muncul ya? Nah, tapi bukan berarti handphonenya jadul ya Radit ya. Itu hanya anu saja tadi, guyonan saya aja. Bisa jadi handphonenya baru tapi memang bisa koneksi ini. Jadi kadang-kadang ada saya kurang tahu ya. Memang frekuensinya standar di 2,4 GHz, tapi kadang-kadang mungkin ada yang melenceng sedikit dari 2,4-nya punyanya modul ini, itu dia tidak bisa connect. Artinya misalkan punyanya Radit bisa connect ke TWS-nya ya, tapi pada saat dicoba hubungkan ke sini tidak connect. Atau punya Nisa atau punya Aisyah itu kan bisa connect ke headset atau Bluetooth headsetnya itu, tapi ke sini nggak bisa connect. Baik, sambil jalan ya, sambil jalan. Jadi sudah diinstal, ini nanti tampilannya seperti ini. Nanti kalau sudah dikoneksikan via Bluetooth-nya nanti tetap harus dipilih di sini ya. Ini ada lambang Bluetooth lagi di sini, di samping tanda tanya itu di pojok kanan atas ya. Pojok kanan atas itu ada 3 lambang di situ, kemudian tanda setup, kemudian di situ help-nya kalau tidak salah, kemudian ada Bluetooth. Kalau misalkan sudah diinstalasi, kemudian tadi di Bluetooth settingnya sudah dipilih, kemudian kita pilih lagi di sini nanti dari 2 kali. Kalau sudah connect nanti warna merah yang ada di pojok kiri atas itu akan berubah menjadi warna hijau nantinya ya. Tapi kalau misalkan dia masih belum terkoneksi seperti ini, maka warnanya akan warna merah seperti itu. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau nanti yang tadi ya, ini yang lambang Bluetooth-nya ini diklik atau ditap atau dipencet, kemudian nanti akan muncul kurang lebih seperti ini ya. Nah, ada banyak di tempat saya misalkan karena ada headset Bluetooth saya, ada kemudian laptop ini itu IdeaPad itu dia juga muncul atau kedeteksi, dan kemudian HC05-nya juga kedeteksi di situ. Nah, di tempat saya mungkin ada 3 perangkat yang kemudian kedeteksi. Nah, kita akan coba dulu ya lihat programnya untuk kemudian mengetes ini dengan cara nanti ngetes ininya dulu ya, ngetes Bluetooth-nya dulu ya. Saya masuk ke sini dulu. Oke. Saya ke Arduino dulu ya, ke Arduino. Bentar ya. Baik, yang pertama nih. Yang pertama karena kita menggunakan modul Bluetooth yang menggunakan software serial header, maka kita hubungkan ya software serial .header.h di situ modul header. Kemudian include wire ini sebenarnya ini untuk nanti komunikasi serial apa namanya LCD ya, tapi enggak, biarkan aja ini. Kemudian di sini headernya tadi akan kita coba koneksikan. Ini ada objek namanya Bluetooth, modul BT itu ya. Namanya mesti diganti-ganti sebenarnya, dan dia terhubung ke pin 2 dan pin 3. Ini TX RX ya, TX-nya yang pin 2, kemudian RX-nya di pin 3. Kalau misalkan nanti mau dihubungkan ke pin yang lain ya selain 2 dan 3, diganti saja sini misalkan ke 45 atau 67 dan seterusnya. Tapi kebetulan yang ada di tampilan sini kita atau saya hubungkan ke pin 2 dan 3. Itu TX RX ya. Nah, kemudian kita akan membentuk satu variabel namanya value. Atau mau diganti di sini nanti Rizky atau Nisa atau Aisyah boleh. Tidak harus ini namanya. Misalkan kita ganti Ridani gitu ya. Ridani itu pakai H gini ya Ridani ya. Ridani itu pakai Ridani gitu ya. Enggak. Pada pakai H. Gini aja. Itu aja ya. Oke, saya ganti Ridani di situ ya. Ridani data atau RD aja kita singkat ya. Ridani data.
Nah, enggak deh, ini jadi. Nah, sudah. Read data ya. Nah, maksudnya read dan di data, tapi di bahasa Inggris kan. Read data. Oke, sekarang kita, bentar, nanti ini saya kirim ke Iqbal ya, biar nanti Iqbal atau Ridani bisa nyoba juga. Ini point setup, isinya adalah inisialisasi pin untuk ini untuk ke modul ini ya, ke modul, bentar. Ini saya hapus dulu. Ke modul relay itu pin 4567 seperti saya sampaikan tadi. Kita tidak mengubah itu dulu. Kemudian untuk Bluetooth-nya ini kita akan gunakan nanti eh, serial serial ini ya, serial monitor ya, untuk kemudian memonitor ataupun melihat hasil dari pengiriman data dari handphone ke modul Bluetooth ini. Baik, berikutnya. Nah, di point loop-nya ini ya. Point loop isinya adalah membaca data dari modul Bluetooth ini. Baik, saya turunkan. Nah, isinya ini ya. Loop-nya itu hanya ini, isinya ini. Oke, jika modul Bluetooth available, kemudian tadi kan namanya read data ya, saya ganti ini, read data. Nah, read data. Ini data yang dibaca maksudnya ya. Ini jika read datanya tidak ada, maka nanti akan apa dia? Terima data kemudian value-nya atau read data tadi ya. Read data. Nah, read data ini variabel ya tadi di atas, ingat. Ini tipe datanya karakter, jadi nanti dia akan menerima data karakter dari handphone ke atau melalui Bluetooth modul. Baik, saya simpan dulu. Sekarang sudah ada yang bisa connect? Rizky sudah connect? Oke, sudah warna hijau? Oke. Sekarang saya upload dulu ya. Ini saya upload dulu. Pilihannya ingat, ini Arduino-nya D9 di Milanox. Walaupun di sini Arduino Dagu ya tulisannya, tapi yang kita pilih adalah D9 di Milanox nih. Kemudian ATMG-nya 168. Kebetulan yang ada di sini variasinya adalah ATmega 168 untuk kontrolernya. Kemudian potnya di COM 14 ini ya, COM 14. Baik, lanjut kita upload di sini. Saya upload ya. Sambil menunggu proses upload, itu kayaknya sudah dioperasikan oleh Rizky ya. Tapi kita lihat. Uploading. Oke, sudah selesai. Nah, dia sudah menerima data sesuatu. Jadi sebelum si Rizky memencet apapun, di situ sebenarnya apa namanya, si Bluetooth-nya itu sudah mengirim, handphonenya sudah mengirimkan data via Bluetooth, karakternya I. Coba dipencet lama A. Oh iya, ini berarti mode putus lagi koneksinya. Hijau tidak? Naik lagi. Connect ulang. Nah ini putus lagi nih, kedap-kedip. Ada yang install? Tidak? Hah? Belum? Radit? Belum? Siapa yang install lagi? Aisyah? Udah? Coba koneksi. Ya. Ki, tolong si Aisyah, Ki. Koneksikan, Ki. Koneksikan situ, ke sini. Jadi ini biar tidak direkayasa, jadi murni dari mahasiswa yang konekkan ke sini. 1, 2, 3, 4. Kita tunggu Aisyah konek sini dulu ya. Udah? Udah warna hijau? Udah? Sekarang saya ulangi dulu ya, dengan serial monitor ini saya tutup, kita ulangi lagi. Putus lagi sah.
Putus. Ki, merah-merah. Ini jangan-jangan ditabrak olehnya. Oh, udah. Udah. Coba tekan A, pencet A lama. Bukan saya yang mencet loh ya, itu Aisyah. Tekan B. C, C lama. Disconnect lagi dia. Berarti ini kebanyakan gangguannya di sini, 2,4 GHz terganggu nih. Mungkin terlalu jauh ya Aisyah di situ. Connect lagi sah. Reconnect. Ini speknya, nah udah connect lagi ya. Katanya 10 meter, tapi kayaknya, wah ini nih, wah ini ternyata ada pengganggunya. Nah putus lagi nih, putus lagi. Jadi gini nggak ada yang connect. Berarti ya, tadi kalau kalau settingan continuous di pojok kanan atas itu kan ada setting. Ada settingan untuk continuous di situ. Maka kalau tidak kita setting, dia akan hanya ngirim data sekali. Dipencet, ngirim. Nah, kenapa kita memerlukan proses pengiriman data yang continuous seperti ini? Kalau misalkan nanti kita apa namanya hubungkan dia nanti ke motor gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti si apa namanya handphonenya Aisyah ataupun Rizky mengirim data I, maka kita akan perintahkan motor ini untuk dia berhenti atau stop. Selama dia menerima data I, dia motornya akan diperintahkan untuk berhenti atau stop. Kecuali nanti pada saat berikutnya Rizky menekan tombol A, maka kita akan perintahkan hal yang lain. Misalkan maju gitu ya. Kemudian kalau B mundur, C nanti belok kiri misalkan, kemudian D belok kanan seperti itu. Bisa dipahami? Bisa? Jadi kenapa tadi di setting untuk continue? Nanti bisa ada settingannya di pojok kanan atas untuk memilih apakah continue, datanya apakah tidak continue. Nah, kalau kita pilih continue kurang lebih seperti tadi ya. Dia akan terus mengirim data I ataupun data A ataupun apa selama dipencet ya. Nah, kalau tidak dipencet maka data I yang muncul. Sekarang kita akan tambahkan ya. Ini berarti sudah sementara ini untuk pengujian Bluetooth modulnya sudah berhasil paling tidak ya. Karena ada 2 orang yang sudah memastikan bahwa itu sudah bisa jalan. Kalau hanya saya nanti bercerita di sini kan saya seolah mengada-ngada gitu. Tapi karena ada sudah Rizky yang membuktikan dan saya tidak mencet apa-apa di sini. Munculnya A, B dan seterusnya tadi ya. Baik, sekarang kita tambahkan lagi ya sambil jalan. Mau dikirimkan programnya Iqbal? Mau dikirimkan programnya? Bentar ya. Ini untuk ngetes data ya. Saya kirimkan di sebentar. Saya cari dulu nih. Iqbal. Oh, namanya masih Iqbal Microcontroller 47. Nanti saya titip ke Iqbal ya. Programnya ada di Iqbal. Nah, ini tadi program saya beri nama. Program mengetes modul Bluetooth BC05 ke Arduino Dagu. Mohon maaf kalau salah tulis ya. Itu saya tidak pakai kacamata ini. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Nah, jadi tadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Kalau nanti atau tadi kita sudah kirimkan datanya dari Bluetooth handphone nah, ke modul Bluetooth BC05-nya. Sekarang kita tambahkan, tadi sudah ya. Kita tambahkan prosedur untuk mematikan motor ya. Jadi sesuai dengan tabel yang ada di sebentar. Saya kembali dulu nih, kembali ke sini. Nah, ini ya. Yang ada di sini. Tuh kan kalau semuanya ini ya baris kedua ya dari 4567 baris kedua H semua atau high semua, maka nanti itu akan mematikan motor. Nah, begitu pula di sini di program ini ya. Ini ntar saya save as dulu ya. Saya save as dulu biar programnya banyak. Dua. Nah, di sini kita akan tambahkan di atasnya loop ya, di atasnya loop. Di atasnya loop ini saya tambahkan tadi prosedur untuk mematikan semua motor dengan cara memberi semua data di pin 4567 itu dengan high semua di sini.
Kelihatan guys ya? Masih kelihatan ya? Oke. Kalau kurang kelihatan saya perbesar sininya. Ini sudah berapa nih? Tiga. Oh, sudah 30 ya. Baik. Nah, sekarang kita tambah lagi satu ya, karena kalau hanya mati nanti tidak kelihatan kalau si Rizky memencet. Salah. Kalau Rizky memencet ininya ya, apa namanya? Tombol Bluetooth-nya tadi. Ntar saya pindah dulu lagi ke ini, mundur. Nah, maju dulu. Dua aja dulu ya, dua. Mati dan maju. Nah, di bawahnya tadi poin mematikan, ini saya isikan atau kita pastekan untuk majunya tadi. Nah, jadi maju, roda kanan, roda kiri. Nah, tapi kalau ini diupload ini tidak akan ada pengaruh apa-apa ya. Karena apa? Karena di sini belum ada perintah di loop ya. Di loop belum ada perintah untuk mematikan motor dan atau perintah untuk membuat motor ini bergerak maju. Nah, sekarang kita tambahkan di sininya ya. Ini kan sudah di luar prosedur dari ini ya. Ini di luar prosedur dari pengecekan data oleh Bluetooth. Nah, kalau misalkan ini mau dipindahkan ke prosedur sendiri ya, kita pindahkan ini. Yang ini saya pindahkan ya. Yang saya blok ini saya cut. Kemudian kita tambahkan di sini. Namanya void Bluetooth ya. Bluetooth cek. Nah, cek data. Namanya Bluetooth cek data, kurung buka kurung tutup, kurung kerawal buka, dah. Saya paste di sini. Nah, jadi di dalam Bluetooth cek data ini akan ada isinya tadi yang tadi ya, tip modul Bluetooth dan seterusnya. Tapi untuk kemudian kita bisa lagi jalankan, maka kita harus panggil ini. Nah, panggil Bluetooth cek datanya itu kita panggil di void loop sini ya, di void loop. Nah, nih. Dah itu aja ya. Misalkan kita upload tetap seperti tadi. Nah, itu Rizky sudah connect atau connect lagi? Untuk tolong di-connect lagi. Upload. Ini hanya untuk memastikan ya bahwa program untuk ngecek data Bluetooth-nya tadi bisa jalan. Nah, ini sekarang udah connect deh. A, B, A. Nah, oke, ini sudah connect ke handphonenya Rizky. Sekarang saya tidak memencet apa-apa di sini. Itu yang Rizky yang memencet ya. Sekarang kita tambahkan. Jika apa tadi ya variabelnya ya, sebentar. Read data ya. Ini saya copy. Ya, dalam kurung read data sama dengannya double. Kemudian ininya double juga. Jika read datanya A, maka apa? Nah, ini ya. Maka apa? Maka kita akan jalankan prosedur maju di sini teman-teman. Maju. Maju. Ke sini. Oke. Nah, ini ya. Isinya hanya jika read datanya sama dengan A besar tadi ya. Karena kan tadi bentar. Ini kan yang diterima oleh Bluetooth modulnya ini I dan A ya, I dan A. Kemudian kalau misalkan dia terima I, maka kita akan stop motornya ya. Sini, ini saya copy paste ya. Jika dia terima I, maka tidak maju tapi apa tadi? Matikan semua motor. Kita perlahan ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini ada dua pilihan di sini. Jika data yang diterima A, maka akan maju. Jika yang data yang diterima adalah matikan, mohon maaf I, maka akan berhenti. Sedangkan tadi ya, sedangkan di serial monitornya ini kan dia selalu menerima data I. Nah, itu yang akan kemudian dideteksi oleh program ini nantinya. Kalau nanti dia sudah terkoneksi, kemudian dia selalu menerima data I dari aplikasi itu, maka motornya akan di stop semua. Sekarang kita coba upload. Saya upload dulu di sini. Alhamdulillah. Oke. Sekarang masih sudah terima data. Ki, sekarang pencet sesuatu. Disconnect kayaknya.
Ini kedap-kedip. Disconnect dulu. Connect ulang. Hmm? Mana Ki, datanya nggak ada. Baik, kita upload ulang. Serial monitornya kita upload dulu ya. Uploading. Mana Ki? Merah ya ininya ya? Oh. Apa tabrakan dengan Bluetooth-nya Aisyah? Aisyah masih connect? Kita menunggu salah satu yang bisa connect dulu. Mana? Kedap-kedip ya? Kedap-kedip. Bulat merahnya itu. Kayaknya tabrakan. Coba salah satunya dimatikan dulu. Rizky masih hidup kah? Coba, udah dimatikan? Bluetooth udah mati. Sekarang Aisyah coba di reconnect lagi. Nah, udah. Kenapa tidak jalan? Bentar ya. Disconnect lagi. Ya, harus berhasil nih, harus bisa dijalankan dari situ nih. Dah, ada yang connect lagi? Aisyah masih connect? Enggak? Oh, di sana. Dejo tapi belum. Hmm? Bisa. Minta tolong dimatikan dulu Bluetooth-nya. Ki, coba lagi. Oke, sudah. Ini. Nah, outputnya sudah semua. Kalau kita jalankan ininya aja ya, sebentar ya. Nah, saya jalankan coba majunya aja.
Jangan-jangan habis baterai. Bisa tuh? Apa sebentar ya? Jangan-jangan saya salah nih. Oh iya, mohon maaf. Ini bukan seperti tadi ya. Bukan double apostrof tapi apostrof aja. Ntar, upload lagi. Capek megangnya. Connect ke? Serial monitornya masih hidup. Upload ulang. Mana? Belum connect? Nah, pas? Iya. Nah ini ya yang terjadi nih. Itu dipencet A oleh Rizky, sekarang kalau dilepas I. Pencet lagi. Kedap-kedip ya. Cet. Tapi karena baru dua ya, baru dua ini. Saya kirim lagi ini programnya ke via Iqbal ya. Nanti Iqbal membagikan ke kawan-kawan. Jadi kita lihat per modul, per sekali dari Iqbal. Yang kedua nih. Nah, sekarang kita tambahin lagi. Jadi kita perlahan ya, jangan sekalian semuanya. Ini kalau saya lepas jalan ya oleh Rizky. Jalan-jalan gitu. Baik, kita tambahin lagi ya. Kita tambah sekarang mundur ya. Mundur. Di sini. Jadi di atas void loop ya, di atas void loop ini saya tambahin namanya prosedur atau void mundur. Kemudian tambah lagi belok kanan ya. Belok kanan dan belok kiri. Jadi sudah lengkap ini ininya ya. Dan belok kiri. Tapi sebelumnya saya minta tolong lagi, itu kan ada tombol panah kanan kiri ya Ki ya. Ntar saya upload dulu sebentar. Kita akan lihat dulu yang diterima oleh tombol panah kanan kirinya bentar. Saya save as dulu ya. Ntar saya upload lagi. Upload ulang ya. Sebentar ya, sambil nunggu orang ajan ya. Rizky connect lagi udah. Tombol apa tuh? Kiri. L ya. Kanan. R ya. Mundur. Mundur R ya. Hah? Mundur B. F. Oke. Okay. Nah, itu ya. R, L, F, B. Sekarang kita utak-atik di sini ya. Tidak A, B. Jadi maju tadi F ya. Boleh tetap. Kita pindahkan ke atas ya. Sallallahu Muhammad Rasulullah.
B-nya B besar apa B kecil? B-nya B tadi ya? R apa B? B ya? B besar. Jadi apa? Belok kiri itu belok kiri. La haula wala quwata illa billah. Ini salah. La haula wala quwata illa billah. Upload. Lain. Sekarang ini saya lepas. Saya berikan apa namanya tegangan dari baterai itu ke sini ya ke modul apa modul Arduino dagunya sini. Kemudian kita minta tolong Rizky connect lagi nanti. Modul Bluetoothnya ada di depan. Sekarang mati ya. Udah Ki? Tolong divideokan dong. Handphone saya error kameranya. Nah, gitu. Loh, 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 loh. Berarti disconnect ya dia? Hah? Nah, disconnect boleh kalau kedap-kedap ini. Terus di reset lagi. Bluetoothnya di lagi. Ini Bluetooth ini, Bluetooth yang. Saya reset dulu ya. Masih kedap-kedip nih Bluetoothnya. Terlalu dekat. Atau di yang utamanya tadi, Ki, yang di Bluetooth setupnya tadi. Ini. Kalau frekuensinya sama ya udah. Inilah kalau mainan ya. Sebentar lagi ya. Mungkin ada yang mau sholat sebentar lagi. Dah, jalan. Kok tidak continuous gitu, Ki? Aduh. Berarti continuousnya kematikan di sini. Oh, harusnya continuous, saya harusnya continuous. Bukan lagi continuous. Putus lagi nih. Ya tadi karena terlalu banyak mungkin gangguan anu ya apa frekuensi 2,4 GHz di ruangan ini. Jadi modul kecil ini kalah dengan sekian banyak frekuensi 2,4 yang ada di sini. Saya reset lagi ya. Ini resetnya sini. Wifi-nya terlalu terlalu kuat. Tutup lagi. Hah? Ayo kontennya hidup, biarkan.
Ya begitu ya. Baik, ini nih sambil sambil jalan. Baik, itu tadi ya. Apa namanya? Demonya. Bentar saya kirimkan lagi nih. Saat ini terakhir tadi program yang terakhir ke Iqbal. Nanti Iqbal yang distribusikan ke kawan-kawannya ya. Ini yang lengkap ini. Membaca data Bluetooth BT05 dan tombol baca adalah panah kanan, kiri, atas, bawah dengan data kanan tuh R, L, F, D. Bisa connect? Tuh nih, saya coba lewat sini. Udah lama nggak connect ke sini? Storage running out. Kayaknya sudah connect nih ke Rizky ya. Connect kakek. Programnya mana ya? Jangan sudah dihapus programnya. One. Handphone saya nggak bisa detect Bluetooth-nya. Nggak bisa connect. Hmm? Iya di Bluetooth-nya. Bisa. Nah, udah jalan kan? Nah, tuh continue-nya kayaknya mati kah? Continue. Saya reset dulu lah. Continuous-nya hidupkan kayak continuous-nya hidup. Udah lah. Terus ini. Dah. Kiri, kanan, kiri. Nah, ada yang salah ini dengan yang dikoneksi ini. Putus lagi nah. Nah, apa? Sekali kirim langsung langsung
Ada masalah di modulnya nih. Di reset mau connect tapi habis itu bawah bang bawah mundur. Ini slider apa ini? Oh kita belum nyoba lah itulah kalau di slider itu apa anunya? Lanjut komen yang tadi. Nah masih masuk. Baik, dah nanti kita lanjut lagi. Baik, ini programnya sudah saya kirim ke Iqbal. Nanti Iqbal mendistribusikan ke kawan-kawan yang lain. Karena belum ada apa namanya, belum ada grup. Karena sudah ajan zuhur, saya cukupkan dulu ya. Nanti kita akan ketemu lagi. Sambil berdoa, mudah-mudahan minggu depan itu peralatannya sudah ada. Tadi sudah ditawari ke lab. Saya bilang peralatannya sudah ada belum? Belum ya, sudah nggak jadi ke lab. Karena kalaupun kita ke lab, ya nanti kalau kalau misalkan memang ternyata minggu depan misalkan lagi apa namanya belum ada barangnya, belum ada modul yang diberikan oleh prodi, tapi kita bisa bisa pindah ke lab biar lebih dingin ya nanti insya Allah ya, insya Allah minggu depan. Terlepas dari ada apa tidaknya nanti bahan praktikum yang sudah kita mintakan ke prodi. Baik, saya kira itu dulu untuk hari ini. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Ini mungkin saya kurang tahu nih karena mungkin banyak gangguan di dalam sini ya. Wifi macam-macam di sebelah kiri kanan juga di ruangan ini ada di bawah ada di lab dan itu membuat proses koneksi kita ke sini sekali connect ganggu, terconnect dan connect ganggu seperti itu. Baik, saya mohon maaf sekali lagi juga atas kesalahan kata. Dan kita insya Allah bertemu di pertemuan ke-12 minggu depan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nanti.